Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuni Luciani dari kelas 3A dengan NIM 199516. Di sini saya akan menjelaskan tentang spesialit obat pencernaan yang sudah saya buat sebelumnya. Pertama-tama, sistem pencernaan terdapat 3 golongan obat. Yang pertama, H2 blockers atau antagonis H2 reseptor. Kemudian yang kedua, penghambat pompa pepton, dan yang terakhir golongan obat antasida. Pertama-tama saya akan menjelaskan golongan obat H2 blockers atau antagonis H2 reseptor. Di sini golongan ini terdapat 3 nama obat generik. Yang pertama ranitidin, simetidin, dan famotidin. Nah, nama generik obat ranitidin ini terdapat beberapa nama-nama dagang. Yang pertama yakni Asiblok, Asiran, Antit, Gasela, Getidin, Komaranin, Titan, Ranin, Konranin, Hexer, dan Zentad, Zantidin, dan yang terakhir Zenti. Nah, posologi dari obat ranitidin ini yakni 150 mg. Indikasinya yakni untuk mengobati tukak lambung dan tukak usus. Lalu kontraindikasinya hipersensitif. Efek samping dari obat ini yakni nyeri perut dan pusing. Namun efek samping dari obat ranitidin ini jarang terjadi. Kemudian golongan obat simetidin. Simetidin ini ada beberapa nama dagang. Yang pertama yakni simetidin, simexal, ramet, likom, dan selestidin. Posologi dari obat simetidin ini yakni 200 mg sampai 400 mg. Indikasinya yakni sama, yakni untuk tukak usus 12 jari aktif. Kemudian kontraindikasinya yakni sama, hipersensitif. Kemudian efek samping dari obat simetidin ini yang biasa terjadi yakni diare, nyeri otot, dan pusing. Lalu nama generik yang terakhir yakni fomatidin. Fomatidin ini nama dagangnya amosid, famosid, fomatidin, fuserit, hufatidin, dan pratifar. Kemudian posologi dari obat famotidin ini yakni 20 mg sampai 40 mg. Lalu yakni hampir sama untuk tukak usus 12 jari aktif dan terapi pengobatan tukak usus. Kemudian efek samping dari obat famotidin ini yakni pusing, sakit kepala, konstipasi diare, demam, anemia, dan gangguan saluran cerna. Kemudian mekanisme dari golongan H2 blockers ini yakni menempati reseptor histamin secara selektif di permukaan sel-sel pariental sehingga sekresi asam lambung dan pepsin dapat dikurangi. Lalu yang kedua, golongan obat penghambat pompa pepton. Di sini terdapat 3 nama generik. Yang pertama, omeprazol, esomeprazol, dan pantoprazol. Yang pertama, nama generik omeprazol ini memiliki beberapa nama dagang. Yang pertama, OMZ, Meisek, kemudian Ilokef, dan Inhipam.
Nah, posologi dari obat omeprazol ini yakni 200 mg per kapsul dan 40 mg per milivial. Kemudian indikasi dari obat ini yakni obatan jangka pendek luka usus dan luka lambung. Lalu kontraindikasinya yakni masih sama, yakni hipersensitif untuk wanita hamil dan wanita menyusui, ibu menyusui. Lalu efek samping dari obat omeprazol ini yakni yang pertama yakni gangguan lambung, gangguan usus, nyeri kepala, nyeri otot, dan vertigo. Lalu yang kedua obat esomeprazol. Esomeprazol ini nama dagangnya yakni hanya satu, yakni Nexium. Lalu posologi obat ini 20 mg sampai 40 mg. Indikasinya yakni untuk penyakit reflux gastroesophageal atau GERO. Lalu kontraindikasinya yakni hipersensitif, substansi aktif, esomeprazol atau zol. Lalu efek samping dari obat esomeprazol ini yakni nyeri abdomen, sakit kepala, kembung, mual, muntah, kemudian mulut kering, dan diare. Nama obat yang terakhir dari golongan pompa pepton ini yakni pantoprazol. Pantoprazol ini nama dagangnya ada Viopras, kemudian Panflok, Pantozol, Pantoprazol. Lalu posologi dari obat pantoprazol ini yakni 40 mg injeksi. Kemudian indikasi dari obat ini adalah penyakit reflux gastroesophagus. Kemudian kontraindikasinya yakni hipersensitif. Lalu efek samping dari obat ini yakni untuk sakit kepala, diare, pusing, dan nyeri abdomen. Lalu mekanisme untuk golongan obat penghambat pompa pepton ini yakni untuk menghambat sekresi asam lambung melalui blokade enzim H+ per K+ afase secara selektif dalam sel-sel parietal. Kemudian yang terakhir golongan obat antasida. Golongan obat antasida ini memiliki beberapa nama generik. Yang pertama yakni aluminium hidroksida, yang nama dagangnya yakni Dadoen, Biomac MPS, Ramak, Lesakrol, kemudian Lambusit. Nah, posologi dari obat aluminium hidroksida ini yakni 400 mg banding 400 mg. Kemudian indikasinya mengurangi gejala kelebihan asam lambung, luka lambung, dan nyeri ulu hati. Kemudian kontraindikasinya yakni hipersensitif, lalu efek sampingnya sembelit, diare, mual, dan muntah. Lalu yang kedua, nama generiknya obat kalsium karbonat. Nama dagangnya yakni ada Neosan dan Makfas. Posologinya yakni
kalsium karbonat 500 per 800 mg. Lalu indikasinya masih sama, mengurangi gejala kelebihan asam lambung. Dan kontraindikasinya terhadap famotidin dan kurangan asam lainnya. Lalu yang ketiga, obat magnesium hidroksida. Nama dagangnya yakni Milenta, Promax, Gastruside. Kemudian posologinya M-hidroksida 250 mg. Kemudian indikasinya yakni mengurangi kelebihan asam lambung. Dan kontraindikasinya gangguan fungsi ginjal berat. Lalu obat yang keempat, magnesium trisilat. Nama dagangnya yakni Gastrinal, Conimas, dan Alumi. Kemudian posologinya yakni magnesium trisiklat 300 mg. Lalu obat hidrotalsid. Nama dagangnya ada Promax dan Promax Fruity. Posologinya yakni hidrotalsid 200 mg. Dan mekanisme dari golongan obat antasida ini yakni menetralisir asam lambung. Sekian penjelasan dari spesialis obat pencernaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.